tetap lebih mulia aku. Karena di bumi aku punya Makkahul Mukarramah. Aku punya Baitullah yang dikunjungi orang sedunia. Kata bumi. Kata langit, tidak. Lebih mulia aku karena aku punya surga yang menjadi tujuan semua manusia. Yang terakhir, bumi mikir, apa ini ya? Akhirnya bumi mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan bumi. Karena bumi sudah merasakan bahagianya. Karena di bumi ada baginda kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Betapa luar biasa, Bu. Kita ini harus bangga sebagai umat Rasulullah. Salah satu sosok yang memang bisa nanti kita harapkan syafaatnya. Betapa tidak. Kalau katanya Bu Yuni tadi, betul nggih, Bun? Semoga kita bisa meneladani agar sifat-sifat baik beliau, gitu ya. Ini saya terinspirasi dari yang beliau katakan, maka saya prologi begini. Prolognya kepanjangan ya, Bun. Saya prologi seperti ini karena beliau mengajak kita semuanya agar bisa meneladani sikap-sikap baik beliau. Lam yakhtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Satu sifat Rasulullah, lam yakhtalim, Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Tidak seperti suami kita. Tidak seperti suami kita. Beberapa kali kita lagi uzur saja, beberapa kali jamili, aku sampai basah deh. Tidak seperti suami kita. Beliau luar biasa. Lam yakhtalim qatu toha mutlaqan abada. Satu. Wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Itu saya kebetulan pas baca syair ini ada ibu yang anggap Rasulullah itu tidak pernah nguap, Bu. Ya Allah. Kalau kita duduk berapa jam, untung gak bunyi. Kadang masih dikasih irama sama ibu-ibu. Sudah angop, gak ditutup, dikasih dikasih irama. Wa matasa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawab lam tarab minhu walam waqa'at. Ya Allah, Rasulullah dubabatun abadan fi jismihil hasani. Rasulullah itu kegermetan, semut, laler, laron tidak berani mendekat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini vitamin, Bu, biar kita semakin bisa membayangkan siapa sih Rasulullah. Masya Allah, langit loh sampai kepingin didatangi. Kita yang jadi umatnya, mari kita tambahi. Kalau ada undangan-undangan begini, ada majelis-majelis begini, itu janji Rasulullah. Duduk sebentar, ikut saja sudah, begitu nggih Ibu. Ikut saja sudah sebentar. Apapun nanti dari rumah, apapun tadi dari rumah jenengan niatnya dari sini, kalau sudah nyampe sini duduk sudah diikhlaskan. Mata, telinga diikhlaskan untuk menambah ilmu. Janji Rasulullah itu pasti akan lebih baik daripada panjenengan khairul laka min alfi itqi raqabati. Sudah. Sekarang begitu malaikat mendengar,
malaikat Jibril mendengar, malaikat madul ke Gusti Allah. Ya Allah, itu loh kasaan bumi bi langit apa aja gitu. Mohon maaf, ini bukan bahasanya malaikat, ini bahasa saya. Takutnya nyampe sini saya diprotes namanya. Rasulullah begitu Allah tahu, Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, sana cari di surga, cari buruk. Buruk itu hewan yang dikendarai Rasulullah. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau di kitabnya seperti itu, Bu. Dan kemudian dia ada sayapnya, bersayap. Kemudian cari di surga buruk, cari satu buruk, ajak jemput Rasulullah. Ajak Rasulullah. Ini adalah bagian dari hikmah Isra Mi'raj. Kemudian Jibril siap datang ke surga, malaikat Jibril. Dicari burung macam-macam, ada yang sedang menari, ada yang makan, ada yang macam-macam. Ada satu burung yang duduk sedih. Didatangi sama malaikat Jibril. Burung, kamu kenapa? Katanya burung, aku sedih sekali. Sepanjang jauh ini saya hanya mendengarkan nama Rasulullah. Aku tidak pernah tahu Rasulullah seperti apa. Lantas kemudian Jibril, oke, gitu. ACC, ikut aku. Diambillah burung itu, diajak menemui Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah diperjalankan bi'abdihi lailan minal masjidil haram, pada malam hari, menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau di kitabnya, Bu, sebetulnya Isra itu hanya pelengkap. Peristiwa yang paling penting itu sebetulnya Mi'raj. Yang diperjalankan itu sebetulnya Mi'rajnya. Yang naik buruk itu sebetulnya Mi'rajnya, menuju langitnya. Tapi beliau mengatakan, saya menjadi perantara agar orang pada saat itu menerima kabar Isra Mi'raj. Orang itu heran, Bu. Masa iya semalam pagi sudah datang, diperjalankan. Hingga suatu di dalam kitab itu disebutkan perbincangannya. Di kitab Durratun Nasihin, Ibu boleh bisa dengan browsing. Diperdebatkan saat itu. Ada yang datang kepada Rasulullah, kalau memang benar gitu, kalau bahasanya itu, kalau benar sampean, kalau benar jenengan, bahasanya ini bukan orang iman, Bu, orang kafir, kamu gitu ya, ya. Kalau memang kamu Rasulullah benar-benar diangkat, coba saya sedang perjalanan naik kuda, berkendara kuda, saya menuju Masjidil Haram. Ayo ketemu apa gak? Ngono, Bu, jadiku. Begitu. Kata Rasulullah, iya. Saya bertemu dengan rombongan kuda di Tan'im. Katanya, kata beliau. Yang kuda itu, yang depan itu agak putih, belakangnya agak begini, penumpangnya begini, disebutkan sama Rasulullah. Hingga kemudian setelah berbincang-bincang, kemudian rombongan kuda itu datang persis seperti yang beliau ceritakan. Itu umatnya masih belum percaya. Coba saya kepingin kamu berdiri ya Rasulullah. Disuruh berdiri ya Rasulullah. Berdiri Rasulullah.